Mana bayaran saya Jokowi? Ki Sabdo sudah sukses mengangkat Joko Widodo jadi Gubernur DKI Jakarta, lanjut jadi Presiden RI. Sekarang saya menagih dan saya minta kepada Joko Widodo, mana bayaran saya Jokowi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini masih teka-teki, belum ada kabar yang pasti. Tetapi kalau kita menyimak TikToker ini ya, si Arya Duta 546 begitu, beberapa jam yang lalu tampaknya ada operasi mumi. Ya tahu di dunia kedokteran mana yang disebut sebagai operasi mumi itu. Tetapi gambarnya itu seperti Jokowi, ya kan? Semuanya dibungkus, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Autoimun kulitnya melepuh gara-gara autoimun agresif, kulitnya melepuh seperti beberapa close up video pemirsa. Sejumlah cairan itu membuat bagian badan-badannya tertentu itu bengkak, ada cairan putih atau kuning begitu, dan itu saya kira mungkin sudah tidak tertahankan lagi dan harus dioperasi ya di Bali ya, kabar-kabarnya kan di Bali begitu. Kenapa tidak di Jakarta? Apakah rumah sakit di Bali itu rumah sakit yang lebih hebat dibanding dengan Jakarta? Dugaan saya enggak seperti itu. Tetapi kalau misalnya Jokowi itu di Jakarta, apalagi sampai ke luar negeri, itu yang sangat dikhawatirkan adalah persepsi publik, anggapan publik, ya kan? Sudah seolah-olah ya kalau dibawa ke luar negeri itu sudah tidak tertolong lagi, gitu. Dan itu soal yang sangat berat bagi dirinya, kan begitu. Nah, kalau di Jakarta, wah, banyak kuping, banyak mata, banyak telinga ya, kuping telinga sama saja, yang akan mengendus rumah sakit mana yang ditempati Jokowi itu, dan berita akan cepat menyebar. Dan karena itulah dipilih di Bali ya. Kalau rumah sakit di Bali bisa disterilkan ya, orang-orang tidak seperti orang di Jakarta. Kalau di Jakarta nggak bisa dibuat steril gitu kan. Nah, karena itu di Bali ya, atau mungkin ada unsur magisnya, itu juga kita tidak tahu, karena Jokowi itu punya persoalan banyak sekali kepada sejumlah pihak, termasuk dukun paranormal ya, Ki Sabdo Negoro apa Sabdo Jagat Royo itu, yang videonya jadi viral gara-gara nagih utang, karena dia merasa berjasa membuat Jokowi itu menjadi gubernur dan menjadi presiden 2 kali, tetapi tidak dibayar, padahal itu ada perjanjiannya, katanya ada perjanjian kemitraan ya, tidak dibayar. Kemudian teriak-teriaklah di YouTube. Nah, mungkin ngirim jin atau ngirim apa sehingga Jokowi itu melepuh-melepuh ya. Persoalan kedua adalah tipu-tipu Jokowi, termasuk yang apa di Jawa Timur, di Ponorogo atau di mana itu, mesin-mesin pertanian yang dipesan Jokowi ternyata tidak dibayar, akhirnya bangkrut tuh perusahaan. Nah, yang lebih-lebih lagi itu adalah kekejamannya terhadap umat Islam, termasuk Laskar FPI yang 6 syuhada itu ya, yang akhirnya mubahalah dan seterusnya itu. Dan ini misteri pemirsa ya, karena mubahalah melahirkan autoimun dilahirkan oleh kondisi jiwa yang tertekan, dan tampaknya Jokowi tidak mau menyerah dengan mengakui apa yang dilakukan itu. Karena itu penyakitnya makin hari makin mengerikan, kan begitu. Nah, ketika penyakit semakin hari semakin mengerikan gitu kan, gimana caranya? Kalau tetap di Solo, termulnya menuntut dia keluar, wah itu siksaan tersendiri. Karena itu termulnya dikorbankan. Tangisan ini banyak, karena termul itu mungkin sudah menempatkan Jokowi itu sebagai sumber pendapatan tetap ya, setiap 2 hari datang ke sana untuk dapat sembako, 2 hari dapat sembako, sudah lumayan itu, kan begitu. Ditinggal ke Bali. Nah, ada videonya tipu-tipu kan, ketika dia mengantarkan itu. Kalau memang diamati secara cermat, yang kita itu tahu tentang fotografi dan lain sebagainya, kelihatan itu. Pertama ada garis-garis hitamnya yang sebetulnya lucu, yang kedua berdirinya itu seperti mau roboh
ya, condong gitu, tidak berdiri seperti orang normal, ya. Nah, dan karena itulah sampai hari ini tidak ada kabar beritanya. Beberapa waktu yang lalu kabarnya Luhut ketemu sama Jokowi, tapi foto yang dipasang Luhut itu adalah foto kelihatannya pada saat COVID, makanya dua-duanya pakai masker, gitu kan? Kayaknya nggak pernah deh Jokowi pakai masker setelah itu, ya. Kecuali memang masker yang terakhir-terakhir ini untuk menutupi mulutnya yang penuh dengan kudis atau kurap. Nah, isu bahwa Jokowi operasi mumi ini belum terverifikasi. Tapi kalau melihat gambar ini, kemudian komentarnya, komentar ya, onsai misalnya, ya Allah yang Maha Kuasa, manusia ini satu hamba serahkan kepadamu sepenuhnya, lebih cepat lebih baik, karena engkau lah yang bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di bumi ini, ya. Banyaklah ya tragedi kelam 10 tahun bangsa Konoha, coba ya, ini semuanya. Jadi ada yang mengharapkan Jokowi itu cepat mati, kalau termulnya itu mengharap Jokowi cepat sehat. Ada yang di tengah-tengah, jangan mati dulu ya, rasakan dulu penderitaanmu, gitu kan, dengan sakit-sakit seperti ini, dan yang lebih lanjut dipakai sebagai pelajaran bagi bangsa ini. Tapi bagi Jokowi sendiri, lebih baik menderita sakit di Bali dan lain sebagainya daripada menunjukkan ijazah asli. Ya, dihina saya diam, dikuyo-kuyo saya diam, dianggap plonga-plongo diam. Tapi diminta menunjukkan ijazah asli, saya akan balas. Loh, kenapa begitu? Karena dia tidak punya. Kalau dia itu plonga-plongo, ya. Kalau dia itu dianggap bodoh, memang bodoh, ya kan? Menipu nggak masalah karena memang menipu. Tapi kalau diminta ijazah asli, dia itu yang nggak punya, dan karena itu mau balas, kan katanya itu. Ya, daripada balas juga sudah nggak ada gunanya, lebih baik dimumi di Bali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ki Sabdo minta kepada Joko Widodo, Jokowi, mana gajian saya? Jokowi, mana gajian saya? Jokowi, Anda itu ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Jokowi, kalau Anda tidak membayar saya, semoga Anda dikutuk sampai 17 keturunanmu. Apa yang Ki Sabdo sampaikan tersebut di atas bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di depan hukum. Rumah Jalan Kedung Klinter 1 nomor 68 Surabaya. HP 081332129788 Surabaya, 5 Agustus 2019. Presiden Dunia Alam Gaib Ki Sabdo Jagadroyo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat XNL dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat XNL, beredar kabar angin di media sosial bahwa Jokowi diduga pernah pergi ke Bali berobat dan di sana menjalani operasi mumi. Istilah yang mungkin tidak ditemukan di kedokteran, tapi ini istilah TikToker gitu ya. Dan apakah ini benar? Tentu hingga detik ini saya belum menemukan adanya sebuah klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait ya. Atau dengan kata lain, kabar ini belum terverifikasi. Memang secara pribadi tentu saya sangat berhati-hati mencerna kabar ini. Namun jika coba saya hubung-hubungkan ya beberapa peristiwa yang terjadi, beberapa informasi yang saya dapatkan dan fenomena-fenomena yang ada sekarang, apalagi secara Jokowi ini kan penuh misteri gitu ya. Dan dalam tanda kutip saya sebut penuh kebohongan ya. Ya kita tahulah ya di mana letak-letak kebohongan beliau itu selama memimpin ya, dengan janji-janji kampanye yang tidak terrealisasi, yang kemudian justru yang tidak dijanjikan itu dia buat gitu ya untuk legasi dia. Nah, dengan demikian walaupun saya tentu hati-hati mencernanya, tetapi ketika saya mendapatkan informasi dari seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran UNER, Dr. Zulkifli, yang melakukan sebuah investigasi jurnalistik begitu ya, dan beliau menghasilkan sebuah buku dengan berakhir pada kesimpulan bahwa Joko Widodo
itu bukan yang itu katanya ya. Bukan yang itu tuh artinya bukan yang pernah menjadi presiden di 2 periode yang lalu ya. Jadi Joko Widodo itu bukan yang itu. Joko Widodo sebenarnya, nah ini ada di buku beliau barangkali ya. Tentu buku yang dia buat didasarkan kepada hasil investigasinya. Oke, masih dipenuhi misteri ya tentang sosok yang satu itu. Apakah betul sebetulnya Joko Widodo yang dimaksud itu bukan itu? Siapa sosok sebenarnya itu? Ya kita nggak tahu ya. Ini pun kan hanya dugaan ya, didasarkan kepada hasil investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh seorang dokter dari lulusan atau alumni Fakultas Kedokteran UNER, Universitas Airlangga. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Salam akal waras. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.